tuntunan untuk husnudon kepada sesama muslim, sesama mukmin. Kenapa? Kalau orang husnudon itu husnudon pada dirinya sendiri. Kok jalan keluar dari organisasi? Mungkin baru itu karena husnudon pada diri itu, aku aja nggak mungkin, apalagi dia nggak ingin masalah dulu kepada saudara. Kalau sampai 70 alasan kok nggak masuk akal, tapi itu juga tapi juga 70 alasan. Kalau 70 alasan itu semuanya nggak masuk akal, maka katakan kepada diri saudara yang punya alasan yang pokoknya untuk mencoba kamu saudara itu pertama. Yang kedua, perbedaan dalam hal-hal cabang tidak boleh menafikan kesatuan dalam akal dan batan. Perbedaan dalam hal-hal yang sifatnya cabang tidak boleh menafikan kesatuan dalam akal dan tapi sama-sama saya kita itu rukunnya kalau kayak di sekitar Ka'bah di Masjidil Haram yang pernah tinggal pasti ketemu orang dari sejak takbiratul ihram itu beda-beda. Ada yang takbiratul ihramnya ngangkat tangannya ke samping telinga, ada yang cuma sampai ke depan pundak, ada yang nggak dekat sama sekali, sedang terpeluk-peluk itu. Ada yang soalnya dia jangan sampai ikut saudara di sana. Ada yang di dada, ada yang di perut, ada yang untuk geser, yang beli jatuh, ada yang turun lagi, jangan terlalu turun. Ada yang bahkan bablas tidak sedang. Kan tidak umum. Ini perbedaan dalam hal umum. Sampai-sampai ada orang sholat di Ka'bah orang Indonesia, sampainya orang Pakistan nama. Dilihat-lihat kok orangnya betul, soalnya dia madhabnya Hanafi kan. Jadi orang Indonesia itu selesai kan? Selesai sholat ditanya sama orang Pakistan itu kalau sholatnya nggak beda mungkin dalam hatinya. Dia nanya, entah Syafi'i kan? Orang Indonesia jawab banget, wah, anak Jumati. Berarti ini orang Pakistan itu paduan pokok bukan dari Jumati. Entah Syafi'i, wah, anak Jumati. Masya Allah. Jadi perbedaan di dalam perkara-perkara yang cabang dibahas oleh para ulama. Perbedaan-perbedaan cabang yang sudah dibahas oleh para ulama, yang ulamanya jelas lebih sholat, lebih berilmu, lebih faqih, lebih hafal Quran, lebih hafal hadis, lebih menguasai berbagai ilmu alat, lebih menguasai berbagai macam perangkat-perangkat ilmunya, lebih parah, lebih zuhud. Sudah dibahas oleh para ulama itu, kita tidak usah pencicilan bebas. Semuanya ilmu itu wes rampung dibahas Imam Nawawi sama Imam. Misalnya punya tentang silat itu, syekhnya tentang silat itu membahas, mesti kalah hasilnya dari bahasanya Imam Nawawi dan Imam Ibnu Rajab. Karena apa? Kalah soleh, kalah marok, kalah zuhud, kalah mulia, kalah takwa. Tuh, lalu Islam semakin bagus. Memang tahu diri. Tapi ini penting untuk kita pahami. Kalau sudah di
dibahas oleh para ulama, nggak usah ikut-ikutan bahas. Kok dikaji mawon apa pendapat ulama di situ, mantap dengan pendapatnya sudah, ayo ya, tidak perlu kemudian nyalah-nyalahkan pendapat orang lain. Kalau yang membahas ini, kalau namanya perbedaan sejak zaman Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu yang namanya perbedaan memahami Quran, memahami hadis sama terjadi. Rasulullah bersama para sahabat dan semua penduduk Madinah sedang bersatu padu menghadapi Abu Sufyan dan pasukannya berkekuatan lebih dari 10.000 orang, melempung hampir tanpa selah. Lah Bani Quraidah yang seharusnya sesuai piagam Madinah yang kalau diserang harus berjuang bareng, kok malah terdekat dari belakang. Maka selesai ketika Rasulullah bermaksud untuk menghubung dari Quraidah. Maka beliau dawuh kepada pasukan dan dikirim awal untuk mengamankan bentengnya Bani Quraidah jangan sampai pada melarikan diri. Apa pesan Rasulullah kepada pasukan dikirim? Jangan sekali-kali sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Berangkat. Waktu saat itu musim dingin usia yang lebih pendek, jarak antara asar dengan maghrib sangat dekat. Di tengah perjalanan belum sampai ke tujuan matahari memperkenal. Pasukan ini terbelah. Nabi Rasulullah bilang, jangan sekali-kali sholat asar kecuali Bani Quraidah. Nah tapi kan waktu sholat asar itu terbatas. Kita sholat akan ada ini dan kita wajah kata sabda ini sudah mau terbelah, ayo sholat dulu. Kata yang seperti tidak bisa kata Nabi sholat di Bani Quraidah. Itu kan maksudnya kita cepat-cepat, tapi kalau tidak dapat sholat asar sesuai waktunya. Ya, Nabi menentukan bukan waktunya, tempatnya. Akhirnya separuh sholat asar di perjalanan, separuh nekat 12 terus sholat asarnya di Bani Quraidah dan ditunaikan sudah lewat waktu isya. Jadi sholat asar, maghrib, isya, kumpul selesai. Esoknya Rasulullah nunjukin. Ketika Rasulullah sampai saling melaporkan, dia Rasulullah ngomong ini nggak ngomong sama perintah kok. Suruh sholat asar di Bani Quraidah, langsung waktu tengah jalan. Kalau sini bilang dari mana ini Rasulullah? Kok sholat asar pada isya? Apa sabda Rasulullah SAW kepada dua kelompok sahabat yang berbeda pendapat ini? Tidak masalah. Loh, jangan-jangan sampai debat komentarnya itu bersambung-sambung kayak rantai panjangnya dari Sungai Berantas sampai Bengawan Solo di medsos, nanti sampai akhirat ngadu sama Rasulullah. Ya Rasulullah, dia berbeda pendapat dengan saya. Kami sudah berdebat di Facebook panjangnya 75 halaman. Terus dia salahkan ya Rasulullah, enggak, kamu yang salah. Rasulullah bilang, kan rugi. Ya bersih. Kan rugi. Karena memang bukan kapasitas kita bahas. Yuk, ini prinsip ketiga yang sudah dibahas para ulama. Kita jangan bikin inisiatif sendiri yang padahal kita tidak. 4. Kalau ada yang berbeda, berselisih, jadilah yang mendamaikan, bukan yang memanas-manas. Saya paling benci sama peserta pengajian yang tanyanya begini, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz tentang ceramahnya Ustaz A di menit ke-13 detik ke-7? Urung tahu sarapan tungkak. Ini ungkapan paling asal di sini. Sarapan tungkak. Tungkak itu